Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Satya. Saya akan membawakan materi tentang pengenalan Islam rahmatan lil alamin pada anak usia dini. Mengajarkan konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin pada anak usia dini memerlukan pendekatan yang sederhana, menarik, dan sesuai dengan perkembangan mereka. Dari materi yang saya bawakan ini itu bertujuan agar bisa membangun karakter peserta didik yang berilmu, berakhlak mulia, beradab, dan meneladani karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita bisa memperkenalkan Islam sebagai rahmat bagi semua. Anak memahami bahwa Islam mengajarkan kebaikan untuk semua makhluk, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun alam. Yang kedua, dengan cara menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Ajari anak untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW seperti kasih sayang, kesabaran, kejujuran, dan juga kepedulian. Yang ketiga, dengan cara membangun karakter anak yang berilmu dan beradab. Anak diajak belajar berperilaku yang baik kepada orang lain, kepada dirinya sendiri maupun kepada lingkungan. Lalu, konsep Islam rahmatan lil alamin itu memiliki pengertian sederhana. Yaitu Islam adalah sebagai agama yang membawa kebaikan untuk semua makhluk. Contoh praktisnya itu seperti Rasulullah SAW selalu membantu orang lain, menyayangi hewan, dan menjaga lingkungan. Kita bisa menerapkan konteksnya dalam anak itu. Jadi kita harus mengajarkan anak untuk menyayangi teman, bisa juga dengan cara berbagi mainan, tidak merusak tanaman, dan menjaga kebersihan. Yang kedua, ada karakter mulia Rasulullah SAW. Kita ajarkan anak mengenal sifat-sifat utama Rasulullah SAW yang dapat diteladani. Ajari anak untuk mengenal sifat sidik, itu sifat jujur. Kita bisa dengan cara menceritakan kisah Nabi yang tidak pernah sombong, gitu kan. Lalu kita juga ajari anak untuk mengenal sifat Nabi yang amanah atau dipercaya. Contohnya Nabi yang selalu menepati janji. Jadi kita ajari anak untuk bisa menepati janji, gitu kan. Lalu ajari anak juga tentang sifat Nabi yang fatonah atau cerdas. Itu Rasulullah selalu berpikir sebelum bertindak. Jadi kita bisa mengajari anak itu kita nih sebelum bertindak nih, kita harus berpikir dulu apa yang harus kita lakukan sehingga tidak merugikan diri kita sendiri atau orang lain, gitu kan. Ajari anak juga untuk mengenal sifat Nabi yang tablik atau menyampaikan. Rasulullah senantiasa menyebarkan kebaikan. Ya, nilai akhlak mulia dan adab. Jadi kita mengajarkan anak-anak tentang adab. Yang pertama, kita ajari anak untuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya kayak seperti mengajarkan doa sederhana gitu kan, doa sehari-hari, misalnya kayak doa sebelum makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, dan sebagainya. Lalu kita ajari anak juga untuk mempunyai adab kepada kedua orang tua dan juga guru. Jadi mengajarkan anak untuk mengucapkan salam, meminta izin, dan berkata sopan. Yang ketiga, kita ajarkan anak adab kepada teman dan lingkungan. Jadi kayak menanamkan sikap berbagi, bekerja sama, tidak saling menyakiti, dan saling menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, gitu kan. Kayak contohnya membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Nah, terus kita juga bisa bercerita atau bercerita atau menceritakan tentang kisah inspiratif. Contohnya kayak ceritakan kisah-kisah kehidupan Rasulullah yang relevan dengan dunia anak. Nah, kayak contohnya seperti kisah Rasulullah memindahkan duri dari jalan. Jadi kita ajarkan anak, misalkan nih di jalan ada batu yang bisa mengganggu orang lewat, atau ada kayak ranting pohon nih. Nanti kalau misalkan gak dipinggirkan nanti bisa membahayakan orang lain, atau misalkan orang tua nggak tahu di situ ada batu. Nah, ajari anak untuk kita memindahkan batu yang ada di jalan itu, gitu kan. Jadi untuk menjaga keselamatan orang lain.
Yang kedua itu bisa dilakukan juga permainan edukatif. Jadi kayak berbagi permainan, jadi berbagi makanan atau minuman itu kan. Simulasi kebaikan juga bisa dilakukan dengan cara bermain peran. Bermain peran sebagai misalkan bermain peran sebagai meneladani sikapnya karakter Rasulullah nih, bermain peran kayak membantu orang lain gitu kan. Ya, lalu bisa juga dengan kegiatan kreatif, menggambar atau mewarnai tema alam ciptaan Allah gitu kan bisa. Terus ya, sampai segitu materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya juga masih belajar. Eh, Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.